Sebut saja namaku Lia. Sejak kecil, entah dari mana awalnya, aku seringkali bisa melihat makhluk tak kasat mata. Aku tinggal bersama kakek dan nenek, serta om dan tanteku. Sementara bapak ibuku tinggal di Jakarta. Dan ini adalah salah satu kisahku. Saat itu, aku masih kelas 7 SMP. Aku di rumah sendirian karena memang disuruh untuk jaga rumah. Om dan tanteku sedang berada di luar kota. Sementara nenek dan kakek sedang berjualan karena mereka buka toko 24 jam. Rumahku tidak terlalu besar, tapi ada 2 lantai. Waktu itu selepas maghrib, sekitar jam 6:30 malam, aku mulai bingung, gak tahu mau ngapain. Karena HP sedang dicas dan sudah capek bermain HP sejak tadi. Aku kemudian teringat tentang komik yang baru saja aku beli di toko 3 hari lalu dan belum sempat aku baca. Akhirnya aku ambil komik itu di tas belanja yang ada di kamarku. Kemudian aku membawanya ke ruang tengah dan duduk menghadap ke tangga menuju lantai 2. Kebetulan komik yang aku baca saat itu adalah komik horor yang menceritakan tentang seorang gadis yang diperkosa oleh ayahnya sendiri dan meninggal secara tragis. Saat itu di luar sedang turun hujan yang entah kenapa membuat suasana semakin menyeramkan, apalagi aku sendirian di rumah. Di saat asyik membaca komik, aku mendengar ada suara langkah kaki dari lantai 2. Awalnya aku berpikir, paling cuma tikus. Tapi setelah aku dengarkan lagi, menurutku suara itu terdengar aneh. Karena hanya berbunyi sebanyak 3 kali lalu hilang. Aku kemudian mencoba mengabaikan suara itu, walaupun aku sempat penasaran suara apa itu sebenarnya. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini suara itu terdengar semakin keras, seperti ada orang yang sedang berlarian di lantai 2. Saat itu aku mulai takut, karena aku yakin itu bukan hanya suara tikus. Mau berusaha sekuat apapun aku berpikir positif, tetap saja aku takut dan yakin bahwa itu adalah suara dari anak kecil yang ada di lantai 2. Siapa anak kecil ini? Dia bukan adikku, bukan saudaraku, ataupun bagian dari keluargaku. Anak kecil yang kumaksud ini bukan manusia. Dulu aku pernah melihat anak kecil itu. Dia berambut lurus, pendek sebahu, mengenakan pakaian layaknya anak kecil pada umumnya. Namun kaki dan tangannya terdapat beberapa luka goresan. Walaupun aku pernah melihat dia, tapi aku belum pernah melihat wajahnya. Dan tidak kusangka, malam inilah waktunya. Setelah mendengar suara langkah kaki dari lantai 2, aku masih melanjutkan membaca komikku meskipun sudah mulai tidak fokus. Tapi semua itu adalah usahaku supaya tidak memikirkan suara itu lagi. Namun tak lama kemudian terdengar suara petir yang membuatku kaget. Aku langsung melihat ke atas jendela dan melihat ke sekeliling ruang tengah. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin melihat sekeliling. Namun pada saat aku melihat ke atas tangga yang tepat berada di depanku, aku melihat sepasang kaki pucat dengan beberapa luka goresan sedang berjalan turun. Dan pertama kalinya aku melihat wajah anak kecil itu. Dia berparas cantik, mata besar, pipi cabi, namun terdapat luka di pipi kanannya. Luka itu cukup besar hingga hampir menutupi seluruh pipi kanannya. Refleks aku langsung menutup mataku dan berdoa kepada Tuhan agar anak kecil itu cepat pergi dari hadapanku. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia sudah tidak ada di depanku, melainkan pindah dan duduk di sebelahku. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum, kemudian menghilang. Di situ aku hanya bisa diam mematung, badanku serasa membeku, tidak bisa bergerak.
Cukup lama aku terdiam karena mengingat kejadian yang baru saja ku alami. Tidak lama kemudian, om dan tanteku yang berada di luar kota pulang. Aku merasa lega karena tidak sendirian lagi di rumah. Namun, aku tidak menceritakan kejadian yang baru saja aku alami ini kepada mereka. Dan aku langsung menuju kamarku dan mencoba untuk tidur.